Kisah Para Rasul pasal 21. Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu, lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk pernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Mazmur 28. Tuhan perisaiku. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi,
kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, "Hormat!" Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mazmur 30. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap, telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.